Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Saudara-saudaraku yang seiman, setauhid, Islam, mukmin, muslimin, di mana saja berada, insya Allah aku yakin selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam ridhonya Allah, setiap saat, setiap waktu, sepanjang masa, dari dunia sampai ke akhirat nanti. Kami akan melanjutkan konten kami sekarang ini, perkabaran dari langit, dengan judul sekarang ini adalah inti jihad. Inti jihad Imam Mahdi gaib melawan Dajjal gaib di akhir zaman menurut orang-orang langit. Jadi ini masuk intinya nih, inti jihad. Intinya lagi. Sekarang tinggal 25% lagi kekuatan Dajjal gaib. Jadi kekuatan Dajjal gaib di 25% inilah inti kekuatan Dajjal gaib. Maka Imam Mahdi gaib juga mengeluarkan inti kekuatannya. Imam Mahdi gaib mengeluarkan inti kekuatannya. Jadi sebelum kita lanjutkan, kita terlebih dahulu menanggapi komen-komen saudara kita. Kami akan tanggapi. Kami telah berterima kasih pada saudara-saudara kita yang telah mengomentari konten-konten kami. Terima kasih banyak saudara-saudaraku di mana saja berada. Yang pertama kami tanggapi kayak saudaraku Hartoyo. Yang saya tanggapi yang pertama itu dia mengatakan apa, seperti kurang jelas nih saya ini masalah buku atau bukti bilang. Tapi saya bilang ya, saya ini nggak punya buku tidak. Karena tugas saya ini bukan apa, tugas saya cuma menyampaikan doang, corong. Boleh apa-apa program langit saya sampaikan, itu aja. Saya nggak punya kitab segala macam, enggak. Cuma perkabaran langit itu masuknya ke hati saya, itu aja. Maka saya sampaikan. Ya ada pula buktinya, nggak kata-kata bukti. Kalau bukti nanti, ini jihadnya gaib, masih gaib. Nanti kalau seandainya Imam Mahdi gaib bisa mengalahkan Dajjal gaib, nih di jihad gaib atau jihad akhirat, baru jihad nyata. Di jihad nyata itu baru ada buktinya, jelas nanti itu.
siapa Imam Mahdi jelas, bagaimana hasil daripada kemenangan daripada jihad gaib ini, nanti akan kita lihat di nyatanya nanti. Sekarang belum bisa, tapi dibilang jihad gaib atau jihad akhirat. Sudah jihad gaib ini baru jihad nyata. Itu dulu dari Hartoyo. Selanjutnya ada yang dari apa tuh? Dari alpakah dari alpakah. Ini kayak dari Sunda ini. Orang saudara kita dari Sunda. Bahasa Sunda. Ada sedulur. Saudaraku alpakah. Dalam jihad akhirat nih, perkabaran para langit tidak terlalu mendetail kepada tasawuf, tidak pula terlalu mendetail kepada fikih. Jadi tidak mendetail kepada syariat, tidak terlalu mendalami syariat atau hakikat atau marifat, enggak. Cuma itu apa namanya, nyerempet aja, kadang nyerempet ke tasawuf, kadang nyerempet ke syariat, kadang ke tarikat, kadang segala macam. Inti daripada jihad akhir zaman, inti daripada dari perkabaran akhir zaman ini adalah jihad. Jadi perkabaran di akhir zaman ini adalah jihad. Maksudnya jihad terakhir, jihad terbesar dan rahmat terbesar. Jadi perkabaran dari langit ini di akhir zaman ini persoalannya yang utamanya adalah jihad. Bukan pengajian tasawuf, bukan masalah fikih atau pengajian, enggak. Yang pokoknya di akhir zaman ini adalah jihad. Jihad terakhir, jihad terbesar, rahmat terbesar. Insya Allah kalau aku yakin kalau menang. Itu jadi kadang dibawa ke tasawuf dikit, kadang dibawa ke sini dikit, kadang bawa ke syariat, bawa tarikat. Cuma dikit-dikit aja, nggak terlalu mendalam lah. Kami orang langit itu ngerti juga masalah tasawuf, tapi yang dibahas di akhir zaman ini tidak terlalu mendalam tasawuf, tidak terlalu mendalam fikih, enggak. Cuma itu sebagai itu aja, kadang-kadang masuk tasawuf dikit. Sebab pertama di akhir zaman nih pengajiannya adalah pengajian jihad terakhir, jihad terbesar, jihad yang paling besar rahmatnya. Itu pada alpakah saudara. Khususnya baru kepada saudara Abdul Rajad nih. Abdul Rajad, dia menanyakan tentang Ya'jud Ma'jud. Ini kami jelaskan dari orang langit nih. Ya'jud Ma'jud itu adalah nih dari karena dari Dajjal kita cerita dulu. Dajjal itu adalah kejadian sumbernya nafsu. Jadi sumbernya nafsu Dajjal. Jadi dari sumbernya nafsu ini akan terpancar menjadi 3 nanti ini. 3. Pertama, yang pancarnya ke inti nafsunya. Yang inti nafsu itu yang dapat adalah itu Ya'jud Ma'jud. Ya'jud Ma'jud itu sama dengan iblis. Jadi Ya'jud Ma'jud itu bisa dikatakan iblis nyata itu. Itu iblis nyata. Itu iblis nyata, laknatullah itu. Nyatanya iblis itu Ya'jud Ma'jud. Ini yang Ya'jud Ma'jud sama iblis nih, ini pancaran dari sumbernya nafsu, pancaran di Dajjal harus kita sebut nih. Dajjal kan sumber nafsu, pancaran Dajjal. Yang intinya yang dapat nih Ya'jud Ma'jud dan iblis. Jadi iblis Ya'jud Ma'jud itu sama iblis. Kini nggak ada kan tobatnya lagi karena dia dapat intinya daripada sumber nafsu daripada Dajjal. Yang kedua, dari pancaran nafsu Dajjal ini, sumber nafsu Dajjal ini yang kedua, itu yang didapat lagi dari apa? Dari apanya? Yang engkar kepada Allah. Ada yang manusia yang engkar, ada yang jin yang engkar, atau dibilang kafir lah. Manusia kafir dan jin kafir. Ini yang kedua, ini kelas keduanya. Kelas keduanya ini. Tapi ingat, kalau yang kelas keduanya pancarannya kepada setan, baik setan manusia maupun setan jin, ini bisa tobat ini. Setan bisa tobat, baik setan manusia, setan jin bisa tobat. Kalau yang intinya tadi nggak bisa tobat. Kalau Ya'jud Ma'jud dan iblis nggak ada tobatnya lagi itu. Ini intinya, pancaran dari intinya dia. Kalau ini pancaran keduanya, kelas keduanya namanya ini. Kelas sedang lah. Bisa, setan bisa tobat.
Tuh orang-orang jin kafir bisa tobat, manusia kafir bisa tobat, masuk dia Islam. Ah, itu yang kedua. Yang ketiga pancarnya, inilah kepada umat Islam yang kita udah Islam ini pancarannya. Nih kita akan punya nafsu. Dari mana nafsu? Ya dari pancaran sumber nafsu dari Dajjal. Ada nafsu Dajjal sama kita. Nah, ini yang biasa-biasa, yang kelas ketiganya. Ah, ini kelas ketiga. Inilah ini yang akan kita berjihad di sini. Bisa kita kalahkan nafsu yang pancaran dari Dajjal tadi. Nah, kalau bisa inilah akan menjadi nafsu mutmainah. Nah, ini yang akan dijinakkan. Nah, ini kemudian jadi sudah kami jelaskan ini. Yang pertanyaan Abdul Rajak dari Ya'juj Ma'juj tuh itu adalah inti pancaran dari Dajjal, dari sumbernya nafsu, intinya. Ini nggak akan ada tobatnya nih. Jadi Ya'juj Ma'juj dia sama dengan iblis. Jadi boleh dikatakan Ya'juj Ma'juj itu iblis nyata. Nyata iblis di Ya'juj Ma'juj. Gaibnya iblis, nah itulah ketika itu tuh. Ya itu. Jadi antara Ya'juj Ma'juj iblis, jadi iblisnya gaibnya, Ya'juj Ma'juj nyatanya itu. Ya intinya dari pancaran nafsu dari Dajjal. Yang terusnya kepada saudaraku siapa Sari Ella saudari dia, mungkin saudari ya kan, tadi yang mungkin perempuan nih bertanya masalah sholat. Pertanyaannya terlalu banyak nih, terlalu banyak pertanyaannya. Siapa memberi nama sholat ini? Syarikat ini di mana? Apanya? Nabi Muhammad pertanyaannya beruduk nggak ketika sholat? Pertanyaannya banyak pertanyaan ini. Nis, saya menjawab secara hakikat ya, orang langit secara hakikat menjawabnya. Kalau secara syariat kan udah ada keterangan-keterangannya itu. Ada keterangan guru-guru kita udah menyampaikan tuh. Secara syariat udah banyak tuh masalah ini. Nggak perlu pula orang langit ikut-ikutan di bidang itu lagi. Karena banyak guru-guru kita kayak kiai, ustadz atau di mana atau di Google ada itu. Di YouTube ada itu. Cuma kami akan menjawabnya secara hakikat. Bagaimana segala macam. Kami jawab semuanya karena sholat nih, karena sholat ini rukun iman kedua, rukun Islam ya, salah ngomong nih. Rukun Islam kedua, rukun pertama Islamnya adalah syahadat, kan? Jadi sholat ini berdirinya di syahadat. Ini kasih tahu nih. Di mana tempat berdiri sholat? Ya di syahadat. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Di syahadat berdirinya sholat tadi. Jadi jawaban yang kami kasih, jawaban hakikatnya itu semuanya adalah jawabannya di syahadat. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seluruh persoalan sholat itu berasal dari syahadat. Apapun persoalan sholatnya, mau sholat rukun itu di syahadat berdirinya, dasarnya, dasar berdirinya sholat itu di syahadat. Jadi yang akan dari mana terbitnya individu dari syahadat, keterangan itu. Dari asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dijawab oleh orang langit. Pertanyaan dari Sela ini saya kurang tahu nih. Kurang apa namanya? Jawabannya adalah asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini hakikat nih. Kami jawabnya hakikat. Kalau bahasa syariat ada, udah bisalah dibaca ini. Ini jawaban orang langit nih. Nah, jadi udah ya, itu yang kami jawab cuma. Insya Allah kalau ada pertanyaan dalam macam, insya Allah orang langit kami jawab. Yang ke Abdul Rajak kami minta kalau ada sama istrinya bermasalah, bagaimana insya Allah bisa kembali lagi. Ini Abdul Rajak, kami bukan mengajari enggak segala macam. Cuma kami kasih tahu aja solusinya. Abdul Rajak baca aja zikiran Allah Muhammad, ya kan, pandang kepada kepada istri Anda wajahnya itu. Tapi zikir tuh kita tekad kita melawan Dajjal, siap dengan Dajjal. Itu. Kadang Dajjal yang mengganggu. Itu Dajjal mengganggu kelas Abdul Rajak ini karena udah paham dia nih. Kadang Dajjal yang mengganggu. Mengganggu bisa aja masuk ke istrinya bisa. Jadi yang kali lawan Dajjal tadi. Jadi ketika kita baca zikir itu lawanlah Dajjal. Jadi nggak ada lain-lain, lawan aja Dajjal. Boleh keluar Dajjal itu dalam diri istri Anda itu. Itu aja. Itu dari langit solusinya itu. Kan dari saya. Jadi kita lanjutkan. Maksudnya inti jihad sekarang ini. Kenapa dikatakan inti jihad sekarang? Karena kekuatan Dajjal sekarang tinggal 25%. Yang 25% ini adalah inti
Dari kekuatan Dajjal gaib nih, maka akan sudah kami bahas di konten-konten sebelumnya. Maka di dalam diri Imam Mahdi gaib ada pula yang gaib tuh maksudnya. Maksudnya apa itu? Jadi yang akan mengalahkan, ini pendek aja ini apanya keterangannya, yang akan mengalahkan kekuatan Dajjal gaib yang tinggal 25% ini. So ini intinya kekuatan Dajjal gaib di 25%. Maka orang-orang di langit nggak sanggup lagi. Orang-orang langit ini yang langit ini kan Nabi Muhammad SAW tuh komandan-komandannya yang masuk ke diri Imam Mahdi itu, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Khaidir alaihissalam, nggak sanggup untuk mengalahkan Dajjal 100%, nggak sanggup. Sampai 75% kekuatannya yang Dajjal gaib tuh, yang masuknya Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Khaidir, cuma sanggup melemahkan Dajjal gaib ini 75%. Yang 25% nggak sanggup lagi. Nah, inilah kekuatan inilah yang mengalahkan kekuatan Dajjal gaib yang tinggal 25%. Yang 25% intinya kekuatan Dajjal gaibnya, yang 25% ini intinya tinggal nih di dalam diri gaibnya Imam Mahdi. Nah, di dalam dirinya. Nah, kekuatan apa itu? Kekuatan apa itu dalam diri gaib Imam Mahdi? Kalau orang langit nggak sanggup lagi. Cuma sanggupnya kan seluruh orang langit tuh Nabi Muhammad sudah dibantu oleh para nabi-nabi lain, dibantu segala macam, nggak sanggup lagi. Walaupun dibantu sekali malaikat nggak sanggup lagi. Dajjal gaib ini yang tinggal 20% intinya tinggal dia bertahan di sini, berjibaku dia. Nggak sanggup lagi. Maka yang akan mengalahkan Dajjal gaib yang tinggal 20% ini adalah di dalam diri gaib Imam Mahdi. Siapa? Itu yang kekuatan Allah. Betul, kekuatan Allah menjelaskan. Kekuatan Allah yang mananya? Kan asmanya enggak. Sifat enggak. Nah, berarti zat enggak. Kekuatan Allah yang dari af'alnya, dari perbuatannya. Itu kekuatan Allah yang ada di bumi, dari Allah nur samawati wal ard. Itu kekuatan af'al Allah. Jadi kekuatan Allah af'alnya inilah yang ada di dalam diri gaib Imam Mahdi itu, yang akan mengalahkan kekuatan 25% ini, kekuatan Dajjal gaib yang 25% yang tinggal nih. Jadi kekuatan af'al Allah lah yang akan mengalahkannya. Kenapa? Karena Dajjal ini kan juga ciptaan Allah. Jadi af'alnya, nafsu itu kan diciptakan. Itu sumber nafsu itu diciptakan Allah. Nafsu itu kan masih di bawah Muhammad ya, Muhammad masih di bawah nyawa. Itu. Ya. Jadi yang akan mengalahkan adalah Allah. Allah yang apa? Allah yang af'alnya. Itu yang ada di dalam diri gaib Imam Mahdi. Nah, kan udah jalan nih ujungnya jihad gaib di sini. Ujungnya jihad gaib Imam Mahdi mengalahkan Dajjal gaib di sini ujungnya. Allah yang 25% ini Allah yang akan mengalahkan lagi. Nah, kekuatan lagi nggak berdaya lagi. Nabi Muhammad nggak berdaya. Nabi Isa, Nabi Khaidir nggak berdaya lagi. Dan dibantu Nabi nggak berdaya, walaupun sekalian malaikat turun nggak berdaya lagi. Inilah kekuatan Allah. Allah af'alnya yang menciptakan Dajjal itu sendiri. Nah, jadi cukup sekian nih, nggak panjang-panjang nih. Nanti kita bahas lagi bagaimana segala macam kita bahas nih ya. Nantinya kita bahas. Jadi terima kasih saudaraku yang telah mengomentari konten-konten kami, yang bertanya maupun dari mana saudara sesama Islam. Apa di luar Islam juga apa, kita masih saudara, sama cucu Nabi Adam lah kita. Kalau sesama Islam sama Nabi Muhammad kita, yakin sama Nabi Muhammad. Apalagi kita ini sama-sama bangsa Indonesia, kita bersaudara, saudara sebangsa. Kalau sama Islam saudara keyakinan, nggak ada persoalan. Yang penting kita tidak saling mengganggu. Insya Allah aku yakin, mudah-mudahan saudara kita yang di luar Islam nih, insya Allah ya,
di jihad gaib ni sudah mulai melebar, insya-Allah dia banyak yang mualaf masuk kepada Islam. Insya-Allah aku yakin. Nah, biasa aja kan orang berdoa. Nah, saudara kita ni mendapat hidayah dari Allah, berbondong-bondong dia masuk Islam. Nah, dari negara Indonesia maupun di seluruh dunia. Jadi kami ulangi lagi, insya-Allah aku yakin, insya-Allah aku yakin. Jihad gaib kalau sudah dimenangkan oleh kekuatan dari Imam Mahdi, baik Imam Mahdi gaib walaupun di dalam kekuatan dalam diri Imam Mahdi gaib dan dimenangkan, insya Allah kami katakan, nggak bosan-bosan kan, urusan akhirat untuk umat Nabi Muhammad udah selesai urusan akhiratnya, nggak udah selesai. Kalau jihad dunia itu lain persoalan. Kalau jihad dunia itu nanti untuk mencari inti surga lagi. Kalau untuk masuk surga aja ini udah selesai. Kalau udah menang jihad gaib nih, untuk masuk surga udah selesai. Jihad dunia, ada apa orang bodoh jihad dunia untuk mencari intinya lagi nanti. Nanti kita sambung. Jadi cukup dulu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.